Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya adik-adik. Selamat pagi Kak Marce. Selamat pagi kakak Siska. Apa kabar hari ini Kak Marce? Sehat, baik saja Kak Marce. Luar biasa Puji pastinya Kak Tuhan. Marce. Kalau gitu kita juga mau sapa adik-adik di rumah. Iya. Gimana adik-adik kabarnya? Baik luar biasa semuanya. juga nih Kak. Sehat-sehat semuanya ya. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Tuhan berkati adik-adik selalu. Ya, amin, puji Tuhan ya. Kak Siska, juga ada juga yang kayaknya ada yang ini juga deh kayak hari ini. Kok kayaknya kadang murung gitu loh. Ada yang murung? Kenapa ya? Seriusan? Bangun tidur kali, baru bangun tidur Oh jam ya? belum siap kali ya. Masa sih? Iya. Coba kalau senyum. memang nih Kak Marce, kalau memang ada yang murung, kita ajak adik-adik untuk senyum semuanya. Senyum dulu, senyum 1, 2, 3 senyum. Yeay. Senyum. Itu nggak ada yang murung Iya. Kak. Udah Nggak ada nggak yang murung, murung. udah senyum dia, udah senyum semuanya. Ya pintar. Udah senyum Ya ya. adik-adik, oke. Ya adik-adik, kita sekarang ini juga bersyukur sama Tuhan karena kita boleh berkumpul lagi untuk kita beribadah kepada Iya, Tuhan. memuji Dan jangan lupa kan? Tuhan. Benar sekali. Kita juga mau dengar firman Tuhan. benar Adik-adik udah tuh. siap belum ya? Siap udah ya? Alkitabnya, hidung cerianya, Sudah? sudah semuanya. Sudah semua. Dan persembahan juga udah disiapin kan? Oh, sudah juga. Puji Tuhan. Iya. Adik-adik, Kak Rizka, kita juga mau ini nih, ngucapin Kak Marce? terima kasih. Oh ya? Iya, Sama siapa? sama Kak siapa Marce? juga Kak. Ayo tebak. Ayo, adik-adik sama siapa? Tiap Sama. minggu adik-adik pasti dengar loh. Sama orang tua. Tua, bener sekali. Juga untuk mungkin juga sama omanya, oma. opa, Sama opa mungkin. ataupun tante dan om, kakak yang udah membantu adik-adik Bantu, ya. sehingga bisa Bisa mengikuti mengikuti ibadah Mbak. setiap hari Minggu. Terima kasih buat Terima semuanya. kasih. Kita juga mau mengucapkan selamat ulang tahun Kak Marce. Oh, betul, selamat ulang tahun yang ini berulang tahun. Di minggu ini ya Kak ya. Iya, di minggu ini. Iya. Biar Tuhan berkati Amin. dalam kesehatannya, Amin. dalam segala aktivitas dan Tuhan Amin. menyertai adik-adik yang berulang tahun dan semuanya. Amin. Tuhan Puji Yesus Tuhan. memberkati. Kak Siska, Iya Kak Marce. sebelum mulai kita nyanyi Mars PA dulu tuh. Oh nyanyi Mars Iya Pelkat PA. dong. Adik-adik pasti di rumah udah hafal ya. Pas sudah hafal ya? Masa sih? Coba denger dulu Kak. Udah hafal belum adik-adik? Oh, udah Oh, hafal. sudah. Iya Kalau benar gitu ya. kita ajak berdiri dong Kak Ya, Marce. semuanya. Berdiri ya? Namanya Mars itu harus dinyanyikannya semangat ya adik-adik ya. Jadi jangan loyo-loyo loh. Lihat deh Kak Siska sama Kak Marce. Semangat. Semangat. Semangat, semangat. Yeay. Yeay. Yuk semua berdiri yuk. Ayo kita berdiri. Ya, kita nyanyi Mars PA. Terbentanglah yang
kan sudah menyanyi Marcel KPA. Semuanya udah semangat. Wah, luar biasa ya. Nah, pasti adik-adik di rumah juga menantikan nih. Kak, minggu yang kemarin itu kan aku kerjain aktivitas. Aku udah kirim. Nah, aku mau lihat nih. Aku ada nggak ya aktivitasnya? Foto aku ada nggak ya? Pasti udah pada kirim kan aktivitas minggu lalu tuh. Ya kan? Pasti mau lihat kan? Yuk kita saksikan. Lihat dulu. Kita saksikan. Oke, adik-adik, kita tadi udah lihat aktivitasnya ya. Bagus-bagus ya. Aduh, Bagus, makasih bagus. loh adik-adik, rajin-rajin Iya. Kak. Semakin hari semakin bagus deh. Iya. Semuanya. Nah, adik-adik dengan penuh sukacita membuatnya. Dengan Dan penuh adik-adik, sukacita, nggak dipaksa ya Kak ya. Betul sekali. Adik-adik, kita mau lagu ini kita mau Memuji Tuhan. Benar sekali, Tapi memuji kita Tuhan. nggak mau lemes-lemes ya, karena ini kita mau sambil berolahraga. olahraga dulu. Wah, adik-adik tahu nggak lagu ini? Yesus pokok. Wah, pasti tahu nih Kak, yang awalnya gini. Oh iya, itu lagunya riang banget tau. Kita itu gembira banget ya adik-adik ya. Senang banget tuh. Berarti adik-adik harus semangat ya. Kasih Kak Marta di sini semangat. Ayo adik-adik kita semangat yuk. Kita nyanyi lagu itu ya. Kita nyanyi sama-sama lagu itu. Pakai gerakannya ya. Oke. Cintakan
dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Semangat ya. Aduh. Asista sama Kak Marce sampai ngos-ngosan. Saking semangatnya ya Kak Marce ya. Saking semangatnya, jadi ngos-ngosan banget nih. Ngos-ngosan. Tapi kita sangat suka cita ya Kak Iya, ya. suka cita dong. Bukan ngos-ngosan kecapean terus kita jadi loyo. Wah, tapi kita makin semangat. Semangat gitu. selalu. Nah adik-adik, udah siap semua? Mau mulai ibadah? Kalau gitu, Siap ya? kita akan Kita satu mau dulu. Kita mau satu dua adik-adik. Kita mulai satu dulu ya. Satu dulu selesai. Adik-adik, kita akan memulainya. Dan sebelum itu kita akan membuka Kidung Ceria dari Kidung Ceria nomor 127 dengan judul Haleluya, Haleluya. Kita harus semangat nih Kak Marce. Semangat. Silakan Kak Bray. Iya. Sekarang kita mau berdoa. Doa pembuka akan dibawakan oleh teman kalian dari Rayon Hibrida. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau beribadah. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir dan berkati juga kakak layan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita mau pembacaan Mazmur dari Rayon Sunter. Mazmur 91 ayat 9 sampai 10. Demikian bunyinya. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Nah, sekarang kita akan merespon
pembacaan Mazmur yang sudah dibacakan oleh teman kalian dan sudah kita dengar bersama dengan menyanyi dari Kidung Ceria 140 Firman-Mu Pelita. Pelita. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Semuanya sikap doa yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada kesempatan pagi hari ini kami masih boleh mengikuti impak kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang akan kami dengar nanti ya Tuhan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah juga ya Tuhan, Kak Valen yang akan membawakan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyaksikan video ayat hafalan ya adik-adik. Kan minggu lalu kan adik-adik dikasih ayat hafalan kan? Sudah hafal semua kan pasti? Nah, sekarang kita akan mendengarkan perwakilan video ayat hafalan dari teman kita ya. Perwakilan dari 3 rayon, yaitu dari rayon Ampera, rayon Sunter, dan dari rayon Cikijang. Nah, Efesus pasal 6 ayat 1, taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Terima kasih. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Efesus 6 angka 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik boleh buka kitabnya yang terambil dari Yakobus 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-15 yang akan dibacakan oleh teman adik-adik dari rayon Kramat Jaya. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut.
Demikian firman Tuhan. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan yang lebih lanjut nih adik-adik, Kak Valen mau tanya, minggu lalu siapa yang masih ingat? Minggu lalu firmannya tentang apa ya? Ayo, siapa yang masih ingat? Betul sekali adik-adik, minggu lalu tentang taat kepada Tuhan. Tuhan mau supaya adik-adik selalu taat ya adik-adik ya. Nah, minggu ini ceritanya masih bersambung nih adik-adik dengan taat. Kan Tuhan mau adik-adik taat kepada Tuhan nih adik-adik. Tapi adik-adik, kalau adik-adik hidup taat kepada Tuhan, berarti adik-adik kan hidup seturut dengan kehendak Tuhan ya adik-adik ya. Ternyata adik-adik, orang yang hidup dengan taat, hidupnya tidak enak-enak aja adik-adik, tidak selalu senang adik-adik, tapi selalu ada pengujian dan pencobaan yang dirasakan adik-adik. Nah, tapi adik-adik, kok pencobaan dan pengujian ya? Kan aku kan udah hidup taat. Apa Tuhan ya yang kasih pencobaan dan pengujian ya buat kita? Bukan adik-adik, Tuhan tidak pernah memberikan pengujian dan pencobaan. Tapi pengujian dan pencobaan itu adalah karena keinginan diri kita masing-masing. Adik-adik boleh baca nih nanti nih di ayat yang ke-14. Seperti itu adik-adik. Nah, sekarang Kak Valen mau tanya, siapa yang saat ini yang sedang sedih? Coba angkat tangannya. Kak Valen mau lihat, siapa yang lagi sedih? Kenapa ya sedihnya ya? Oh, dimarahi sama mama. Oh, dimarahi sama bu guru karena tidak mengerjakan tugas. Wah, adik-adik tidak boleh seperti itu ya. Adik-adik kalau disuruh kerjain tugas sekolah, disuruh kerjain PR, diingatkan sama mama papa di rumah, itu harus dikerjakan adik-adik. Jangan, nanti aja, aku lagi sibuk main handphone, main game. Akhirnya adik-adik lupa mengerjain tugas, ketiduran. Terus pas besok di sekolah, diomelin sama mama, sama pak guru, ibu guru. Terus sampai rumah diomelin lagi sama mama papa. Akhirnya sedih kan? Tidak boleh seperti itu adik-adik. Sekarang Kak Valen mau tanya lagi, siapa yang saat ini sedang marah? Oh, ada satu. Kenapa marahnya? Hah? Marah gara-gara disuruh mama papa bangun ikut IMPA. Nggak boleh begitu adik-adik. Kalau mama papa bilang, bangun, udah mau ikut IMPA, jam 8, ikut IMPA. Gak boleh marah-marah sama mama papa, ya. Sekarang satu lagi, tadi kan marah udah, sedih udah. Siapa yang sekarang sedang senang, sedang bahagia, angkat tangannya. Wah, ternyata banyak, puji Tuhan. Kenapa sih bahagia sama senang? Oh, karena dibeliin mainan baru, karena dapat nilai bagus, karena disayang mama papa. Kalau disayang mama papa mah semuanya disayang mama papa. Nah, adik-adik, kakak mau kasih tahu nih. Tadi kan ada yang senang, ada yang marah, ada yang sedih. Nih adik-adik boleh marah, nggak salah. Tapi yang nggak boleh marahin mama papa ya. Adik-adik juga boleh kalau adik-adik saat ini sedang sedih, atau adik-adik saat ini sedang takut, ataupun adik-adik saat ini sedang senang. Tapi yang adik-adik harus ingat, setiap perasaan yang adik-adik sedang alami saat ini, Tuhan Yesus selalu bersama dengan adik-adik. Jadi adik-adik tidak usah takut ya adik-adik. Seperti contoh nih, Kak Valen punya satu contoh tokoh Alkitab yang terkenal sebagai orang yang saleh.
Siapa dia? Ayub, betul sekali. Ayub itu terkenal sebagai orang yang saleh, taat terhadap Allah, dengar-dengaran sama firman Allah. Dan Ayub juga terkenal sebagai seorang yang sangat kaya. Nah, karena ketaatan dan kesalehan Ayub, sehingga Tuhan Allah sangat menyayangi Ayub, adik-adik. Iya. Nah, adik-adik, suatu ketika iblis datang dan berbicara kepada Allah. Kalau iblis ingin mencobai Ayub. Kata iblis, Ayub itu taat, Ayub itu saleh. Mungkin karena Ayub itu mempunyai segalanya. Coba kalau saya ambil tuh semuanya. Apakah Ayub masih taat, masih saleh? Lalu Allah pun menyetujuinya, adik-adik. Ingat ya, yang mencobai Ayub itu bukan Tuhan Allah, tapi yang mencobai Ayub adalah iblis. Lalu apa yang terjadi, adik-adik? Betul sekali, Ayub pun kehilangan semua yang dia miliki, harta benda, semua ternak-ternaknya. Bahkan Ayub kehilangan anak-anaknya, adik-adik. Ayub sangat sedih, adik-adik. Tapi walaupun Ayub sedih, Ayub tetap berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan Allah. Bahkan ya adik-adik, ketika Ayub menderita penyakit kulit yang bahkan ditinggal oleh istri dan dijauhi oleh teman-temannya karena menderita penyakit kulit dan sudah tidak punya apa-apa. Tapi apa adik-adik? Ayub tetap setia loh adik-adik. Ayub tetap selalu berdoa. Ayub tetap dekat kepada Tuhan Allah. Karena apa? Karena tahu Tuhan, walaupun apapun yang telah menimpa Ayub, Tuhan Allah itu tidak pernah meninggalkan Ayub. Allah selalu menyertai kehidupan Ayub. Sama seperti Ayub, Tuhan juga mau adik-adik seperti itu, adik-adik. Mungkin jika saat ini sedang adik-adik ada yang sedih, Tuhan selalu bersama adik-adik. Tuhan mau adik-adik berdoa sama Tuhan supaya adik-adik tidak sedih lagi. Mungkin saat ini adik-adik ada yang merasa marah. Tuhan mau adik-adik berdoa juga. Tuhan, tolong ubah hati saya sehingga saya tidak menjadi pemarah lagi. Tuhan mau seperti itu. Kalau ada adik-adik yang sedang merasa takut, Tuhan juga mau adik-adik selalu berdoa supaya adik-adik tidak takut lagi, karena Tuhan selalu menyertai adik-adik. Dan bahkan adik-adik, ketika adik-adik saat ini sedang senang, senang nih, aku gak mau berdoa, kan aku gak lagi kesusahan, aku lagi senang. Tidak boleh begitu adik-adik. Tuhan mau walaupun kondisi apapun, walaupun adik-adik sedang senang, adik-adik tetap berdoa sama Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan mau adik-adik senantiasa berdoa sama Tuhan. Karena doa itu adalah nafas kehidupan untuk orang Kristen. Jadi, kalau adik-adik sedang merasakan perasaan apapun, jangan ragu ya adik-adik untuk berdoa, untuk menceritakan masalah adik-adik kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mau seperti itu adik-adik. Demikian firman Tuhan. Sekarang adik-adik, kita mau ayat hafalan nih. Adik-adik yang di rumah jangan lupa ya, ayat hafalannya minggu depan. Mungkin hanya beberapa rayuan yang akan ditampilkan videonya. Tapi adik-adik yang lainnya, walaupun gak ditampilkan videonya, tetap harus hafal ya. Hafalin ayat hafalannya. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Roma 5 ayat 4. Roma 5 ayat 4. Apa sih Kak bunyinya? Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jangan lupa dihafalin ya adik-adik.
Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita tadi sudah dapat ayat untuk ayat hafalan minggu depan. Sekarang kita mau aktivitas. Apa sih aktivitas minggu ini? Apa ya? Pasti adik-adik penasaran. Nah, adik-adik boleh disimak ya. Untuk adik-adik kategori anak balita, aktivitasnya adalah adik-adik boleh foto, mengirimkan foto adik-adik bersama keluarga. Boleh mama papa, boleh sama opa oma, om tante, atau semuanya boleh adik-adik. Nanti minta mama atau papa untuk ditambahin di atas fotonya tulisan Allah mengasihi aku dan keluargaku. Itu ya aktivitas untuk adik balita. Sekarang aktivitas untuk anak kecil. Aktivitasnya adalah membuat doa. Nah, di selembar kertas ya adik-adik, doanya berisi permohonan penyertaan Tuhan dalam hidup dan keluarga adik-adik. Jangan lupa nanti setelah dibuat doanya dihiasi ya doanya. Dan untuk anak tanggung, aktivitasnya adalah menulis 5 sikap yang benar dan 5 sikap hidup yang tidak benar. Tentunya kalau 5 sikap hidup yang tidak benar itu nggak boleh dilanjutin lagi ya adik-adik ya. Ya, jadi tadi kakak ulang lagi. Untuk anak tanggung, aktivitasnya adalah menulis 5 sikap hidup yang benar dan 5 sikap hidup yang tidak benar. Jangan lupa semua aktivitasnya baik anak balita, anak kecil, anak tanggung, begitu sudah selesai dikerjakan, langsung buru-buru dikumpulin ya ke kakak layan di rayon masing-masing. Ditunggu aktivitasnya paling lama hari Rabu, jam 23.59. Terima kasih adik-adik. Selanjutnya kita akan merespon pembacaan firman Tuhan, Kak. Oh iya. Tadi kan kita udah mendengarkan firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Kak Valen dengan menyanyi dari Kidung Ceria 90. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Kakak mau semuanya sikap doa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang 1 minggu ini lagi Tuhan. Tuhan, kami tadi telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Pakailah kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang tidak hanya mau mendengar firman-Mu, tapi firman-Mu dapat kami lakukan dan kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang mau selalu taat dan setia dan senantiasa mau berdoa Tuhan kepada Engkau. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami, untuk gereja Petra, untuk gereja Bethesda dan Marunda. Berkatilah gereja kami, berkatilah KMJ, pendeta, presbiter, semuanya ya Tuhan. Berkatilah pelayanan kami semua ya Tuhan. Kiranya pelayanan kami ya Tuhan dapat membuat kami lebih dekat kepada Engkau. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk mama papa kami Tuhan. Baik mama papa kami yang sehari-hari bekerja di luar maupun yang masih WFH Tuhan. Berkatilah mama papa kami, berikanlah kesehatan, berikanlah ekstra kesabaran untuk merawat dan mengasuh kami ya Tuhan anak-anaknya. Berikanlah mama papa kami rejeki. Begitu juga dengan kami semua, anak-anak-Mu ya Tuhan, para adik layan, berkatilah kami ya Tuhan, jadikanlah kami anak-anak yang
tumbuh menjadi anak-anak yang takut kepada Engkau. Berkatilah kami dalam pelajaran kami di sekolah, baik yang secara offline maupun yang masih online. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Tentunya berikanlah kami kesehatan juga Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami, buat Pak Presiden maupun jajaran terendah ya Tuhan. Berkatilah semuanya ya Tuhan, terutama saat ini bangsa kami masih mengalami COVID-19. Pulihkanlah bangsa kami ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan apa yang terjadi selama ini ya Tuhan, COVID yang sedang melanda negara kami ini ya Tuhan. Semuanya boleh terjadi atas turut campur tangan Engkau. Dan ada makna yang terbaik ya Tuhan dari apa yang sedang terjadi saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan 1 minggu kami lagi ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik sudah siapkan uang persembahannya? Udah semua ya? Sudah. Nah, cara memberikan persembahannya itu adik-adik bisa titip kepada mama atau papa benar. untuk dibawakan Ke gereja. Atau adik-adik juga bisa transfer Bisa melalui transfer. rekening yang ada Yang di ada bawah di ini. bawah ini nih. Ya, Ya. oke. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan sambil menyanyi dari Kidung Ceria 17, Burung Pipit. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Adik-adik, kita udah kasih persembahan tadi. Sekarang kita mau doa persembahan. Yang akan dibawakan oleh Dibawa oleh teman kalian dari Rayon Oh, iya. Mahoni. Ryan Mahoni. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa, Gembala kami yang baik, kami telah mengumpul persembahan kami ini. Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Amin. Nah, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 206. Kita harus membawa berita. Oh iya, benar. Kita harus bawa berita ya. Iya Kita dong. harus dengar firman Tuhan ya. Oh, beritanya juga harus sukacita. Jangan benar sedih-sedih. sekali, Kak Cita. Oke? Yuk, Yuk adik-adik semangat. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap
Adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan aktivitas kita lagi adik-adik. Sebelumnya kita akan mengakhiri IMPA. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati jalannya IMPA kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, jadikanlah kami Tuhan anak-anak-Mu yang senantiasa lebih dekat kepada Engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Kak Siska waktunya gimana? Sekarang kita mau... Sudah selesai. Sudah selesai, nggak kerasa ya? Nggak kerasa ya? Kalau kita saking semangatnya ya memuji Tuhan, ikutin ibadah, pasti nggak kerasa Kak Marce. Sekali. Tahu-tahu kita udah selesai. Selesai aja kita. Gimana perasaan adik-adik? Senang? Sukacita, Wah, bener. Senang, sukacita. Sama kayak kita Kak Marce. Pas Jadi gini kita jatuh tuh nggak? Adik-adik semangat kan ya? Semangat. Iya, masih tetap semangat. Jangan lupa, kalau hari ini adik-adik semangat, tetap semangat untuk mengikuti ibadah minggu depan lagi. minggu depan. Adik-adik harus semangat ya. Harus tetap semangat. Harus Jam berapa tetap- Kak Marce? Jam 8. Jam 8 baru bangun. 8. Wah, baru bangun itu. Bener Jangan nggak? dong. Bener nggak sih? Harus bangunnya jam berapa Kak Siska? Di, kalau bangun itu harus pagi dong Kak Marce. bangun. Yang pasti bukan jam 8 Kak Marce. Ya bukan, paling enggak tuh jam 7 udah bangun. Udah siap-siap kan? Belum mandi. sarapan. Nah, Mandi bener. dulu. Bener. Tuh. Mandi, sarapan. Dengar Sarapan kata Kak dulu. Marce. Iya. Kalau enggak lemes dong ya. Masih 30 tahun. Aduh. Ada yang nangis gak Kak Marce? Ya. Kalau bangun tidur? Mungkin ada yang nangis, tapi jangan nangis-nangis juga dong. Kan udah pintar dia kalau Tuhan. udah memuji Tuhan mah jangan nangis dong. Iya. Semangat Nah, oke, ada dong. semangat. Nah, ya kan. Jadi juga jangan lupa aktivitas itu. Iya, aktivitas Aktivitas minggu hari ini tuh hari ini, dikumpulin ya Kak. Buat nanti tayangkan minggu depan. Paling lambat itu dikumpulinnya hari Rabu tuh kan ya. Jam hari berapa Kak Rabu. Siska ya? Jam 23.59. Aduh tanggung banget 1 menit lagi langsung ganti hari dong. Ganti hari itu. Jangan sampai ganti hari adik-adik. Pokoknya Kalau bisa Rabu itu Rabu. udah sebelum Udah jam selesai. 7 juga udah dikirim ya Kak ya. Udah dikirim tuh adik-adik. Kan pintar-pintar ya. Iya. Pintar aktivitasnya bagus. Bila perlu hari ini juga langsung kerjain. Oke adik-adik. Iya. Kalau begitu Kak Siska sama Kak Marce mau mengucapkan selamat hari Minggu Selamat adik-adik. hari Minggu adik-adik semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati kita semuanya. Dah. Dadah, shalom, dadah. Oke.